Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Badan Usaha Desa Ciburial Mitra Sejahtera. Perkenalkan, nama saya Rafael Purnatama dengan NIM 101313272. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Anugrah dengan NIM 1501213050. Perkenalkan, nama saya Anindya Rahidatul Syarikat dengan NIM 150121019. Halo, perkenalkan, nama saya Widya Sofira Wandari dengan NIM 1501213171. Perkenalkan, nama saya Arkan Hilmi Sofan dan NIM saya 1501210029. Saya Rita Yanda dengan NIM 1501213053. Desa Ciburial ini memiliki badan usaha milik desa atau yang kita kenal sebagai BUMDes bernama Mitra Sejahtera, berada di Jalan Ciburial, bergerak di bidang jasa termasuk pengolahan air bersih dan lain-lain. BUMDes ini memiliki 1 orang pembina dan 11 orang pegawai. Mereka memiliki 4 unit usaha, termasuk pengolahan air bersih, PPOB, ATK, dan ayam petelur. Tapi yang mereka unggulkan saat ini masih pengolahan air bersih. BUMDes Mitra Sejahtera memiliki visi yang pertama, mewadahi usaha perekonomian masyarakat yang ada di Desa Ciburial. Selanjutnya, misi yang pertama, meningkatkan perekonomian daerah desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, dan yang terakhir, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Untuk misi SDMC Desa Ciburial saat ini yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat dengan pengembangan program BUMDes Desa Ciburial. Untuk implementasinya, lainnya adalah UMKM dan Kementerian Desa. Resource-nya adalah SDM yang berkompeten di bidang pengelolaan air dan sarana prasarana pengelolaan air. Untuk aktivitasnya ada penyediaan air bersih, sewa gedung, dan pelatihan. Untuk sosial inovasinya adalah mengembangkan usaha ekonomi masyarakat desa melalui penyediaan sarana dan prasarana. Untuk customer relationship-nya adalah penanganan dan masalah terkait penyediaan air bersih. Untuk customer segmennya adalah masyarakat Desa Ciburial dan wisatawan Desa Ciburial. Untuk value proposition-nya adalah geografis yang strategis dan pemandangan yang asri. Untuk channelnya adalah website dan media sosial. Untuk bagian finance, biaya tetapnya ada gaji dan biaya operasional kantor. Untuk biaya variabel adalah modal pengembangan program ke depan. Untuk community reinvestment-nya adalah pelatihan pegawai BUMDes dan edukasi masyarakat sekitar. Untuk industri-nya adalah pelayanan air bersih golongan A, B, C, dan S, dan penjualan ATK dan fotokopi. Selanjutnya, penjabaran analisis SWOT. Yang pertama, analisis strength meliputi memiliki sumber mata air yang melimpah untuk penyediaan air bersih bagi warga desa. Yang kedua, memiliki 4 titik utama pengolahan air bersih. Yang ketiga, memiliki SDM profesional di bidang pengelolaan air bersih dan peralatan ATK. Yang keempat, memiliki reputasi yang baik sebagai penyedia ATK yang terpercaya. Selanjutnya, analisis literasinya meliputi yang pertama, masih ada beberapa wilayah yang belum terjangkau oleh jaringan distribusi air. Yang kedua, kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya hemat air. Selanjutnya, untuk opportunitiesnya meliputi yang pertama, meningkatkan kualitas air dengan menerapkan teknologi pengolahan yang lebih modern. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperbaiki infrastruktur dan memperluas jaringan distribusi air. Selanjutnya, analisis threat-nya. Yang pertama, adanya kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan PDAM. Yang kedua, persaingan dengan PDAM swasta yang lebih modern dan efisien. Yang ketiga, kenaikan tarif air yang dapat membebani masyarakat. Dan yang terakhir, adanya pesaing baru yang menawarkan produk dan layanan ATK yang lebih menarik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan strategi analisis SWOT. Yang pertama, BUMDes Mitra Sejahtera memanfaatkan strategi kekuatan dan peluang dengan sangat efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Yang pertama, menggunakan sumber mata air yang melimpah untuk menerapkan teknologi pengolahan air yang lebih modern dan tingkatkan kualitas air. Yang kedua, memanfaatkan SDM yang profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perluasan jaringan distribusi air. Ketiga, memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan ATK. Selanjutnya, BUMDes Mitra Sejahtera merancang strategi kelemahan dan peluang untuk mengatasi tantangan internal sambil memanfaatkan peluang eksternal. Pertama, melakukan pelatihan pemasaran digital untuk mengembangkan usaha ATK. Kedua, dapat memanfaatkan peluang jualan online. Selanjutnya, BUMDes Mitra Sejahtera merancang strategi kekuatan dan ancaman untuk mengoptimalkan kekuatan internalnya sambil menghadapi ancaman eksternal yang ada. Yang pertama, menggunakan reputasi yang baik dan SDM profesional untuk menghadapi kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan dan persaingan dengan PDAM swasta. BUMDes Mitra Sejahtera mengadopsi strategi kelemahan dan ancaman untuk mengatasi tantangan eksternal sambil memperbaiki kelemahan internalnya. Yang pertama, mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan internal dalam hal pelayanan atau produk yang ditawarkan. Kedua, menawarkan produk dan layanan ATK yang lebih menarik dengan meningkatkan inovasi produk dan menyesuaikan strategi pemasaran untuk menarik pelanggan yang lebih luas. Selanjutnya adalah SDMC Masa Depan Desa Ciburial.
Yang pertama, implementasi. Ada key resource, yaitu investor cafe, investor yang ahli di bidang peternakan. Lalu yang kedua ada key activities, promosi lahan wisata, pelatihan dan pemasaran melalui media sosial, dan pengembangan pelaku UMKM. Lalu ada value, yang pertama ada social innovation, membangun unit usaha peternakan ayam petelur kembali, membangun kemitraan dengan petani, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat. Lalu yang ketiga ada value proportion, pertama ada ATK, pengelolaan air bersih, dan warung wisata, program wisata yang melibatkan masyarakat desa kemitraan dengan petani. Lalu ada customer segment, yang pertama ada geografi, wisatawan lokal dan wisatara, demografinya pria dan wanita, usia 3-50 tahun, kelas ekonomi menengah, bawah, dan menengah. Lalu ada channel, menarik investor untuk pengembangan sektor wisata. Lalu yang finance, revenue stream, konsumen kafe wisata.